Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang belum tahu, termasuk para pendukung Pak Prabowo Subianto, terkait seperti apa sih sebenarnya di akhir masa jabatan Pak Prabowo sebagai Pangkostrat, atau dengan kata lain seperti apa sih karir Pak Prabowo Subianto di militer di tahun 98, teman-teman. Wah, ini video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Waktu itu kan PSI mendeklarasikan Pak Prabowo, ya kan, sebagai calon presiden. Pak Prabowo naik ke panggung, disebutkan ini, yang terhormat, sini. Dia bilang, itu Pak Yusril. Saya sudah kenal Pak Yusril lebih 40 tahun yang lalu. Wow. Dan ya mungkin orang agak kaget dengan, apa iya? Ya, betul. Ya. Saya ingat saya kenal Pak Prabowo itu sekitar tahun 82. Lama ya. Jadi beliau pun siapa apa letnan apa begitu pangkatnya, masih muda sekali. Saya waktu itu saya sudah jadi aktivis mahasiswa, saya sudah ketua MPM UI tahun 80 itu. Ketua MPN UI ya. Jadi itu terus berlangsung gitu. Ketika saat-saat krisis tahun 98 itu memang sangat rapat ya. Jadi rumah saya waktu itu di Ciputat itu dijaga sama Kostrat, itu diperintah sama Pak Prabowo, dipanggil tentara itu satu kompi. Ya, kamu nih ya, apa namanya, kalau ada 100 meter beri peringatan tembakan ke atas. Kalau masuk depan rumahnya, tembak di tempat. Saya waktu itu gimana ya? Ya, karena bilang kalau orang ini mati, ya kita repot kita semua. Nah, memang ya kan pada itu kan yang dianggap paham masalah konstitusi di sekitar Pak Harto kan tinggal saya pada waktu itu ya, Pak Jimli ya, tapi kan Pak Jimli waktu itu masih di kampus saja, saya kan ada di pusaran kekuasaan konflik pada waktu itu. Nah, jadi hubungan dengan beliau dengan Pak Sapri itu lama sekali, dan memang betul yang apa Anda katakan itu, posisi Pak Prabowo itu sangat dilematis ya, seperti itu ya. Beliau menantu Pak Harto, beliau tentara, dan beliau di tentara itu juga kan pasti juga ada rival-rivalnya, biasalah seperti itu kan. Sekut-sekutan. Orang muda dan Jan Kopassus terus jadi Pangkostrat pada waktu tahun 98 itu dengan pangkat letnan jenderal, kan selangkah lagi beliau kasat. Ya. Ini sama-sama rising star nih, Pak Yusril di kalangan intelektual Muslim, Pak Prabowo rising star di tentara gitu, Bro. Iya betul. Sama-sama muda. Iya. Dan sama-sama juga banyak yang motong jalannya kan. Seperti saya 99 ya, ketika maju ke pencalonan presiden kan, yang motong langkahnya itu ya Pak Hartono Marjono almarhum, Pak Ibu Aisyah Amini, Pak A.M. Fatwa, ya senior ya. Kadang-kadang tuh ada juga perasaan senior itu nggak begitu happy kalau melihat ada junior tiba-tiba melejit ke atas. Nah, saya kira di Pak Prabowo pun pada waktu itu seperti itu juga keadaannya ya. Mungkin juga ada yang nggak suka ya, Pak, Pasti, karena pasti. menantunya presiden terus karirnya kok jadi melejit seperti itu. Walaupun sebenarnya kita tahu ya, Pak Prabowo masih perwira menengah, kan bertugas di Timur Timur dengan segala risikonya. Kalau memang dia menantu presiden, anaknya Pak Profesor Sumitro, kan mestinya kan enak-enak aja jadi tentara, kan enggak, betul-betul tentara di lapangan. Dan Iya juga ya. saya ingat betul ketika beliau menjadi Danjen Kopassus kan, mulai keadaan tuh mulai agak tegang kan. Sampai pada waktu jadi Pangkostrat mulai terjadi Krismon tahun 98 itu. Dan seperti kita ketahui pada waktu tahun 66-67 Pangkostrat itu kan Pak Harto pada waktu itu. Pada waktu Semar G30S. Dan Kostrat kan memainkan peran yang sangat menentukan pada waktu itu. Jadi orang membayangkan tahun 98 itu Kostrat juga akan memainkan satu peran yang penting. Nah, tapi sampai pergantian pada Pak Habibie, ini kan para senior masih tetap ada di atas. Pada waktu itu Pak Wiranto Panglima TNI-nya, Pak Bagio HS kan Kasat pada waktu itu. Oh iya, karena sempat ada isu Pak Prabowo itu dikatain bodoh oleh jenderal-jenderal asing, teman-teman ya. Karena dia tidak ingin kudeta waktu di tahun 98. Padahal beliau memegang beberapa batalion tempur gitu. Kalau memang Pak Prabowo ini mau kudeta ya bisa saja dilakukan, tapi tidak dilakukan oleh beliau, teman-teman ya. Jadi Pak Prabowo ini kan
orang bisa meramalkan dia bisa jadi Panglima TNI. Ya, orang nomor 3 lah kurang Iya, lebih itu ya iya, secara ini ya lebih Prof. Ya. kurang lah pada waktu. Tapi ya akhirnya ya terjadilah musibah, ya musibah yang apa namanya tidak mudah untuk dijelaskan. Ya banyak sekali salah paham terhadap hal itu. Ya seolah-olah Pak Prabowo itu mengerahkan pasukan mengepung rumah Pak Habibie, ya mau melakukan kudeta. Pak Habibie pun Nah, pada iya waktu ini. kejadian itu ngomong ke saya begitu. Saya kan seperti nggak percaya gitu. Oh, ini benar Pak Habibie. Kan saya apa namanya kantor saya pada waktu itu kan ada di kantor Menko Polhukam sekarang ini. Pak Habibie kan di Binagraha. Saya dipanggil. Pak, apa yang terjadi Pak? Karena Pak Habibie sering manggil saya dari hal-hal yang serius sampai soal-soal yang kadang-kadang menurut pikiran saya aneh gitu ya. Misalnya. Tiba-tiba kan ditelepon sama Ajun, Pak Presiden panggil, Pak Yusril datang ke Binagraha. Dia datang. Saya pikir ada masalah serius. Kata Yusril, itu ada orang namanya Nike Ardila. Oh dia meninggal kok, orang pada nangis-nangis di kuburan. Siapa orang itu? Siapa orang itu ya? Ternyata Pak Habibie nggak tahu Nike Ardila, guys. Wah, Nike Ardila ya? Iya, iya kan? Tapi mau tanya apa Bang? Tanya Nike Ardila, berarti Nike Ardila itu meninggal kan? Iya. Eksiden mobil. Iya, kecelakaan. Saya bilang dia penyanyi Pak, ini anak-anak muda suka sama dia. Dia kecelakaan terus meninggal, maka orang nangis-nangis. Oh begitu ya kan? Dia pikir siapa gitu. Ini heran dia melihat. Dan tanyanya Yusril kan? Iya. Tapi soal Pak Prabowo itu saya sempat bertanya. Nah, jadi dan saya waktu itu saya nggak percaya masa iya Pak. Tapi memang sih mungkin ya ada dianggap sebagai satu pelanggaran prosedur ya. Mestinya ketika terjadi sesuatu kalau presiden itu berada dalam ancaman, yang pertama bertindak kan adalah Pas Pampres kan. Ya. Oh Pas iya, Pampres iya, itu iya. kan Mayor Jenderal kan itu kan di bawah langsung Panglima TNI. Nah, kenapa Kostrat yang bertindak? Ya, dari segi itulah mungkin ya macam-macam lah dicari orang apa namanya Salahnya. kesalahannya sehingga akhirnya ya, sangat tragis ya apa namanya beliau dibawa ke apa namanya itu Dewan Kehormatan Militer. Ya termasuklah waktu itu yang mengadili beliau ya Pak SBY, Pak Agung. Pak Agung, Bagio. Pak Pak Bagio. Pak Bagio, ya, begitu ya, yang seniornya mengadili sehingga beliau ya diberhentikan. Iya. Yang sekarang senior-senior itu mendukung Pak Prabowo pula di Iya. Pilpres dan kali ini. Saya ingat betul satu hari ya, waktu itu saya Menteri Kehakiman. Jadi Pak Prabowo itu baru aja diberhentikan. Beliau datang ke kantor saya. Dia bilang, Pak Yusril saya sekarang ikut Hashim. Dia bilang, oh gimana Mas Bowo? Ya udahlah saya mau bisnis saja begitu. Terus ngomong sama saya soal kalau nggak salah pabrik semen ingat saya yang di Cibinong. Terus ada satu lahan di Nusa Kambangan ingat saya. Nusa Kambangan itu kan daerah yang jadi kewenangannya Menteri Kehakiman. Jadi di situ ada konsesi lahan untuk ditambang untuk material pabrik semen. Jadi bisa nggak Pak Yusril bantu diperpanjang? Bisa aja, kita perpanjang aja. Ingat saya kejadian waktu itu dan sesudah itu tidak berapa sebelumnya juga ketika beliau diberhentikan itu beliau ajak saya pergi ke Yordan pada waktu itu. Ajak saya pergi ke Yordan. Ada masih hidup Raja Hussein pada waktu itu. Oke. Belum Abdullah. Raja Abdullah. Hussein dan Abdullah itu masih Prince ya. Masih Prince. Crown Prince. Jadi kita diterima dengan baik lah, dengan penuh kehormatan di situ. Jadi saya melihat bagaimana tentara Yordan itu begitu respeknya kepada Pak Prabowo, walaupun beliau sudah dicopot pada waktu itu dari tentara. Dan saya pada waktu itu dari Jordan tuh mau pergi ke Turki, mau pergi ke Istanbul. Jadi apa namanya Raja Abdullah itu bilang nanti Raja Hussein. diantar aja si Raja Hussein ya, nanti diantar aja ke Istanbul. Jadi saya tuh terkejut gitu karena saya naik pesawat sendiri, itu ternyata pesawat keluarga kerajaan. Begitu, Wow. saya cuma sendiri penumpang ya. Iya. Begitu pesawat itu naik di Yordan itu satu skuadron angkatan udara Yordan itu ikut mengawal pesawat ini, diantar sampai ke perbatasan Turki. Iya. Baru pesawat itu balik lagi ke Yordan. Wow. Ada apa ya? Jadi sampai suatu hari saya sudah jadi Mensesnek dan apa namanya Pak SBY jadi presiden pada waktu itu. Jadi saya ada upacara
kenegaraan Penyambutan, menghormati ya. kedatangan Raja Abdullah. Jadi ya saya mensesnya saya di sebelah presiden kan kita kan semua hormat siap gitu. Iya. Waktu dia salam Oh dia masih ingat. katanya SBY juga ya kan. Pak Zul lu kenal hamba saya bilang. Iya, kenal di mana? Iya, gara-gara Pak Prabowo sebenarnya kenal Pak Raja Abdullah ini. Iya, jadi gara-gara temennya Yusril teman Prabowo lah bisa naik pesawat Iya, itu tuh. naik pesawat itu. Saudaranya. Pak SBY bilang temannya Pak Prabowo gitu. Iya, jadi Pak SBY juga heran. Wah, kenal sama Raja Abdullah. Kenal Pak SBY bilang, saya dulu lama ke Yordan berapa minggu dengan beliau ini. Itu diajak Pak Prabowo. Dulu kenapa Prof Yusril yang diajak Pak Prabowo di saat-saat genting tuh Prof? ya. Itu kan 9899 kan Prof Yusril baru bikin partai, mau bikin pemilu. Iya, waktu itu partai baru berdiri. Jadi belum pemilu. Nah, kita pergi ke sana. Enggak, ya itulah ada waktu itu ada almarhum Pak Farid Prawiranegara juga ikut ke sana, ada Pak Maher Al-Gadri juga ikut ke sana. Pak Hashim juga nyusul datang ke sana. Jadi kita ngomong-ngomong panjang mengenai banyak hal kita omong-omongkan gitu. Tapi pada waktu itu Pak Prabowo memang nggak terpikir masalah politik sama sekali. Jadi beliau bagaimana mau bisnis pada waktu itu. Iya. Tapi ya lama-lama ya beliau comeback lagi ke politik dan ya luar biasa ya perjuangannya, kemudian kalah berapa kali masih terus maju akhirnya menang juga. Iya. Nah, itulah teman-teman ya kisah yang mengharukan akhir-akhir karir militer dari Bapak Prabowo Subianto di tahun 98, 97, 98, 99 ya. Masa-masa genting Republik ini. Peralihan ke negara demokrasi. Ya itulah mungkin ya teman-teman, sangat ya mungkin ya waktu itu dunia perpolitikan sedang bergejolak, banyak orang-orang yang dari Pak Soeharto yang memang harus disingkirkan mungkin dalam tanda kutip ya, karena membahayakan bagi sebagian orang gitu. Jadi ya kalau kita lihat memang target-targetnya orang-orang yang ada di sekitar dari Bapak Soeharto, dan banyak yang melakukan propaganda juga antara Soeharto dengan Prabowo teman-teman. Sampai akhirnya ya hubungan keluarga dengan Ibu Titi juga kandas tidak lama setelah itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.